Perempuan ini ternyata berjalan tertatih-tatih, terus kepalanya terkulai gitu lah. Terus wajahnya pucat, bibirnya biru, dan jilur. Oke, welcome back to our channel. Solstice. Ya, bersama aku Gaji Dan aku Azhar. Oke, kali ini kita mau bikin podcast lagi ya. Cuman podcastnya kali ini agak, aku tertarik di podcast kayak gini. Oh iya. Agak dark gitu. Jadi kita mau bahas tentang urban legend. Tahu nggak urban legend itu apa sih? Kalau setahu sih urban legend itu ya kayak cerita mistis dan lebih mengarah ke horor ya, yang berasal dari satu tempat tertentu ya. Urban soalnya, Ya, legenda urban gitu. Iya, urban. Nah biasanya cerita ini dipercaya merupakan kisah nyata. Iya. Nah kali ini tapi kita nggak akan bahas urban legend yang terlalu luas ya. Kita mau mengerucut ke urban legend di kampus di Indonesia. Aku nggak tahu kenapa ya kok kampus bisa angker gitu. Ya, karena terutama kampus itu kan bangunannya tua ya, Oh ya, jadi rata-rata ya tua. rata-rata udah tua dan ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan terjadi di bangunan-bangunan kampusnya itu sih. Gitu. Itu yang memicu satu urban legend gitu loh, kayaknya menurutku gitu sih. Oke, masuk ke urban legend pertama. Kita ada urban legend di UI ya. Ini mungkin anak-anak UI udah pada familiar sama cerita ini. Cerita tentang perempuan yang gantung diri. Nah, jadi ceritanya itu, ini lokasinya di rektorat ya. Lokasi penampakan bisa rektorat. Jadi ceritanya itu tahun 90-an dulu. Itu pernah ada, ini awal dari urban legend kenapa tahun 99 kalau nggak salah. Itu para mahasiswa nih habis selesai persiapan 17-an. Nah, persiapan 17-an itu udah hampir tengah malam tuh, jam setengah 12 sampai jam 12 itu. Itu terus mereka naik mobil lewat rektorat. Nah dari sini tuh mereka terus lihat ada perempuan. Ini ngapain ya perempuan, kayaknya nggak familiar dengan mereka. Mereka tuh akhirnya penasaran. Itu malam-malam padahal ya? Malam. Udah terus mereka berusaha mendekat pakai mobil. Pelan-pelan ditengok kan, nah terus yang terlihat adalah perempuan ini ternyata berjalan tertatih-tatih, terus kepalanya terkulai gitu lah. Terus wajahnya pucat, bibirnya biru, dan jilur. Nah, itu serem banget ya. Entah kenapa kalau ada hantu yang lidahnya menjulur itu kayaknya lebih serem gitu. Maksudnya kayak wajahnya itu lebih Kayak penuh Iya. apa ya, kayak penuh penderitaan gitu. Iya. Nah itu tersinyalir katanya dulu sempat ada perempuan yang gantung diri di rektorat. Nah permasalahannya apa? Nggak tahu, mungkin kalau anak UI yang tahu bisa komentar di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Yang kedua ini ceritanya terjadi di ITB. TP. Mungkin beberapa teman-teman di ITB udah tahu, dan cerita urban legend yang akan kita share kali ini yaitu tentang kejadian fancy night yang diselenggarakan oleh FSRD ya. Jadi di suatu malam ini Fakultas Seni Rupa dan Desain ini mengadakan suatu fancy night ya, kayak festival kostum ya, seperti terutama kayak pas Halloween Halloween kayak gitu kan ya. Nah, pesta ini diselenggarakan di malam hari tentunya ya, supaya lebih memperkuat suasananya. Terus Ya, pakai festival api unggun mungkin ya. api unggun, pakai cahaya-cahaya lampu. Cahaya-cahaya. Dan tentunya kan ya kebanyakan festival karnaval itu kan diadakannya di malam hari tentunya. Nah, di dalam pesta ini tentunya banyak sekali orang, dan masing-masing orang menggunakan kostumnya masing-masing ya. Ada mungkin yang kostumnya yang ceria, ada yang kostumnya yang biasa, dan ada kostumnya tentunya yang agak menyeramkan ya, karena di sini bebas menggunakan kostum apa aja. Dari cerita beberapa mahasiswa di dalam pesta itu ada yang melihat kakek-kakek bersama anak kecil. Sebenarnya mahasiswa itu tuh udah merasa ganjil gitu, karena dia tidak familiar dengan kakek-kakek itu, dan kakek-kakek itu juga bukan salah satu dosen yang ada di fakultas itu. Nah, kemudian ada juga yang sekelibatan itu melihat kayak dirinya sendiri gitu loh. Entah kenapa. Jadi dia itu ketika di pesta, ketika ngobrol sama Kayak merinding. Branding aku.
dirinya sendiri itu lewat gitu loh. Oh, doppelganger. Iya. Hello. Gingernya itu lewat. Ya mungkin juga pas lihat oh lah ini ada orang kayak aku ternyata kan biasa kayak gitu. Iya, mungkin mirip aja gitu loh. Ada lagi yang agak menurutku ini agak itu ya, agak ya serem-serem tapi lucu. Nggak tahu di ceritanya itu, di cerita yang ada di internet itu mereka melihat siluman kuda. Siluman kepala kuda atau kaki kuda? Nah, harusnya kalau siluman kuda kepalanya kuda ya, tapi maksudnya ini memang orang pakai kostum atau memang benar-benar realistisnya mungkin ya. Ya, mungkin ya anak-anak dari FSRD ini kan tentunya masuk kelas lagi ya, dan mereka pasti akan sharing cerita gitu. Kemarin aku ketemu si ini nih, ketemu si ini, dan ternyata kostumnya bagus nih. Iya. Nah, ternyata setelah mereka cerita-cerita itu, ternyata mereka itu banyak yang memang melihat dirinya sendiri juga. Mungkin apa namanya di Hazar mungkin di sana. Iya, Padahal kamu ada di sana. Iya. Padahal saya sedang ada ngobrol dengan si Agam misalkan. Nah, itu kayak di film-film banget sih. Jadi kayak aku kemarin tuh kemarin obrolan kita asik nih misalkan gitu loh. Padahal kemarin aku nggak ngobrol sama kamu gitu kan. Lah, kamu ngobrol sama siapa kemarin di pesta itu gitu loh. Nah, selanjutnya kita ada berbelanja di UGM. Nah, ini namanya Universitas gak mungkin. Ya, nggak bisa masuk sini. Itu namanya Mbak Yayu. Nah, Mbak Yayu ini memang terkenal di UGM sih. Memang udah paling legenda. Oh iya udah itu ya udah urban legend. Tahu semua gitu ya. Hampir semua sivitas UGM tuh tahu ya itu dia tuh nongkrongnya tuh di Fakultas Ekonomi. Dan aku FIB. FIB itu lokasinya depannya Fakultas Ekonomi. Jadi kalau kurang lebih aku tahu lah orang yang ngomong gitu. Nah, yang menarik dari Mbak Yayu ini adalah dia tuh nggak seperti hantu pada umumnya. Jadi Mbak Yayu itu bentuknya ya kayak mahasiswa biasa, kayak orang biasa. Ya dia jalan, di jalannya nggak ngeri kayak yang di UI tadi, ya jalan biasa. Oh wih. Kerungu apa ya? Cuman yang berbeda dari Mbak Yayu ini dia tuh pakai pakaiannya tuh vintage. Oh. Biasanya tuh dia keluarnya di koridor barat gedung utara. Ada satu gedung yang dia biasa muncul di situ ya? Sebelah sayap baratnya tuh. Ruangan U302 sampai U305. Nah itu kadang-kadang dia nongol di FIB. Oh iya, kamu pernah ketemu? Belum. Tapi memang pernah ada kelas salah satu kelas memang benar-benar di pojok belakangnya udah kosong. Pernah nggak sih? Pasti ada lah di setiap kampus tuh pasti ada pojokan spot yang benar-benar ini tereksklud dari hiruk-pikuk fakultas tersebut gitu loh. Ya Mbak Yayu itu nongolnya di depan kelas itu biasanya. Buat teman-teman yang udah pernah ketemu Mbak Yayu ya, bisa di komen ceritakan pengalamannya gitu. Nah itu kena ceritanya kan biasa harus belajar ceritanya. Ceritanya itu Mbak Yayu itu dulu mahasiswi UGM. Dia tuh siswi teladan gitu loh. Sing pokoknya siap kelas masuk, Peter lah pokoknya siswi teladan lah. Nah tapi di akhir kuliahnya ini dia tuh skripsinya tuh nggak di ACC terus gitu loh. Jadi skripsinya ditolak terus. Oh iya. Nah padahal kan dia itu udah terbiasa jadi kayak role model lah. Dia udah terbiasa kayak semua usahanya tuh lancar gitu. Nilai-nilainya bagus juga. Sampai akhirnya terus dia bunuh diri. Oh, bunuh diri mah. Kalau ditolak terus yang saya bunuh jasanya itu ya bimbingnya. Kayak ada kasus di Padang tuh. Oh iya, ada juga yang itu yang jadi hantu mungkin dosennya jadi hantu. Nah terus katanya Ara, aku pernah dengar ya. Pokoknya ada orang pintar tuh bilang Mbak Yayu ini nggak bakal hilang, tapi dia nggak bakal ganggu juga. Oh. Dia cuma itu penasaran. Kenapa sih skripsinya nggak lulus? Buat Anda dosennya Mbak Yayu, Anda tega sekali ya. Sungguh terlalu.
Oh, Jogja banyak. Contohnya ada yang kayak kalau di UNY itu ada Siska namanya. Oh, Siska itu. Oh beda, itu di Jogja juga, di Jogja juga, tapi beda. Nah kalau Siska di UNY ini dia bisa agak usil juga sih, dia bisanya manggil. Begitu disamperin hilang. Oh. Yang selanjutnya adalah UNS. Di UNS ada. Oke, sekarang kita bahas UNS. Salah satu urban legend yang terkenal di UNS itu namanya Nyah Rewel. Itu ada di Fakultas Pertanian ya. Parah. Emang terkenal angker kok oleh pertanian. Ya. Di Nyah Rewel itu salah satu penunggu di Fakultas Pertanian di UNS ya kami. Sebenarnya Nyah Rewel ini nggak mengganggu ya. Cuman ketika ada sesuatu yang dilakukan baik oleh itu pihak kampus ataupun mahasiswa yang tidak dia sukai, itu dia akan bereaksi atau dia akan memberikan tanda gitu. Itu kalau misalnya mau dipindah atau mau apa itu mesti dia rewel, nggak mau dipindah tetap masih di situ. ya. Nah itu kenapa namanya itu Nyah Rewel ya. Nah makamnya Nyah Rewel ini itu disinyalir ada di bawah pohon rindang ada di bawah pohon rindang di puncak Gunung Kendil yang ada di pertanian itu ya. Nah, pernah suatu saat itu ada makam Cina di daerah situ, itu rencananya mau direlokasi oleh pihak UNS, pihak kampus. Namun ada selalu kejadian yang nggak diinginkan atau kejanggalan yang terjadi gitu loh. Contohnya mungkin ada kayak semacam poltergeist atau mungkin yang kayak pindah-pindah sendiri gitu. Pindah-pindah sendiri. Nah makamnya ini akhirnya dijadikan taman oleh pihak kampus. Kamu pernah nggak di UNS sekarang? Kalau aku sendiri kebetulan belum pernah sih mengalami pengalaman ya hantu mistis kayak gitu, kebetulan belum pernah. Ya mungkin ceritanya merasa jijik dengan saya. Jadi tapi ya alhamdulillah belum mengalami sih ya. Jangan sampai sih ya. Cuma saya titip salam loh buat Mbak Yayu dan teman-teman yang ada di UGM ya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu tentang Urban Legend. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing tentang Urban Legend di kota kalian atau mungkin kampus kalian yang kita belum bahas di sini, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka video ini silahkan like, subscribe, jangan lupa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Gaji, aku Azhar, kita dari Stoltis. Bye.